Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. In this video, we are going to learn the next materials that is expressing ability. Still with me, Mrs. Nailin. Expressing ability atau menyatakan kemampuan. Seperti contoh berikut ini. Can you cook? Bisakah kamu memasak? Can you play badminton? Bisakah kamu bermain badminton? Can you drive a car? Bisakah kamu mengendarai mobil? Can you play a guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Expressing ability menyatakan kemampuan. Can you sing? Bisakah kamu bernyanyi? Can you fly? Bisakah kamu terbang? Can you paint? Bisakah kamu melukis? Can you swim? Bisakah kamu berenang? Can you drive a car? Bisakah kamu mengendarai mobil? Can you ride a horse? Bisakah kamu naik kuda? Kita bisa merespon apabila kita mampu atau bisa melakukannya. Kita bisa menjawab, yes, I can. Ya, saya bisa. No, I can't. Tidak, saya tidak bisa. Atau kalau mau jawaban panjang, yes, I can sing. No, I can't fly. Can adalah bentuk present atau sekarang. Could adalah bentuk lampau dari can atau past form. Bentuk negatif dari can adalah can't, cannot, atau cannot dengan penulisan disambung. Bentuk negatif dari could yaitu couldn't. Kemudian cara pengucapan can't ada dua. Yang pertama bisa kamu ucapkan can't atau can't. Kemudian could diucapkan could. Kita perhatikan contoh berikut. Thelma can ride a bike. Thelma bisa naik sepeda. Setelah kata can adalah verb one atau kata kerja pertama, ride. Perhatikan contoh A. Thelma can't ride a bike. This is incorrect. It's because after can, we may not use to infinitive. Kita harus membuang to di sini. F adalah incorrect. Thelma can ride a bike. Setelah can tidak boleh ada penambahan s. Harus kata-kata. Seperti di contoh D, Thelma can ride a bike. Setelah can adalah verb one. A. Thelma can't ride a bike. This is incorrect. Ini tidak benar.
harusnya setelah can adalah verb one, tidak boleh ada to. F. Thelma can ride a bike. Setelah can, kata kerja tidak boleh ditambahi s, harus verb one. Jadi, kesimpulannya setelah can tidak boleh ada penambahan to atau s, harus verb pertama atau verb one. Pola atau rumus dari penggunaan can, afirmatif atau kalimat positif, subject plus can atau could plus verb one. Negatif, subject plus can't atau couldn't plus verb one. Interrogatif kalimatannya can atau could plus subject plus verb one. Contoh, Rio can speak 5 languages. Rio bisa berbicara 5 bahasa. Dita can climb mountain. Dita bisa naik gunung. Can you speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Indah can't ride motorcycle. Indah tidak bisa naik sepeda motor. Anna could swim. Anna bisa berenang. Bentuk lampau ya. Ini. Mr. Ben couldn't operate a computer. Mr. Ben tidak bisa mengoperasikan komputer. Could you finish your work in a day? Bisakah kamu menyelesaikan pekerjaanmu dalam sehari? Jadi kalau kita amati, semua kata kerjanya tidak ada penambahan s atau to. Semua kata kerjanya adalah bentuk verb one atau bentuk pertama. Pattern yang kedua ini digunakan untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi berupa complement atau complement bisa berupa adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan noun, kata benda. Afirmatif, kalimat positif, rumusnya subject plus can or could plus be plus complement. Negatif, subject plus can't atau couldn't plus be plus complement. Interrogatif, kalimatnya can atau could plus subject plus be plus complement. Be-nya di sini adalah is, am, are, was, were. Contoh, I can be your best friend. Saya bisa menjadi temanmu. Di sini tidak ada kata kerja, jadi memakai pola be. Subject plus can plus be. I could be angry when I meet him. Saya bisa marah ketika saya bertemu dia. Angry is adjective. He can't be a wise person. Dia tidak bisa menjadi orang yang bijaksana. Wise is adjective. Wise. Contoh, I can be your best friend. Saya bisa menjadi temanmu. Di sini tidak ada kata kerja. Best friend, teman baik, noun. Atau kata benda, I could be angry when I meet him. Saya bisa marah ketika saya bertemu dia. Angry is adjective.
He can't be a wise person. Dia tidak bisa menjadi orang yang bijaksana. Wise person is noun atau kata benda. You couldn't be calm. Kamu tidak bisa tenang. Calm here is adjective atau kata sifat. Can you be my best friend? Bisakah kamu menjadi teman baikku? Could he be a honest person? Could he be a honest person? Bisakah dia menjadi orang yang jujur? Can bisa juga atau sama dengan be able to, yang artinya mampu, dapat, bisa. Jadi kita bisa menggunakan can atau pola be able to untuk menyatakan kemampuan. Be-nya bisa berupa is, am, are, was, dan were. Contoh, Wiluna can speak Chinese. Wiluna bisa berbicara bahasa Cina. Kita juga bisa menggunakan be able to. Contoh, Wiluna is able to speak Chinese. Wilona bisa berbicara bahasa Cina. Memakai to be is karena subjeknya tunggal. 2. James can read 5 books in a day. James bisa membaca 5 buku dalam sehari. Jika menggunakan pola be able to, menjadi James is able to read 5 books in a day. Ya. Jadi bisa menggunakan can atau be able to untuk menyatakan ability atau kemampuan. Sekarang kita lengkapi kalimat berikut. A dog bla 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 swim. Maka isinya adalah can't, ya, negatif. Atau pengucapannya can't. Jadi kita bisa mengucapkan can't atau can't untuk bentuk negatif. A dog can't swim. Seekor anjing tidak bisa berenang. A butterfly bla 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 dance. Isinya can atau can't. Ya, isinya adalah can't atau kita ucapkan can't. A butterfly can't dance. Kupu-kupu tidak bisa menari. Nah, itu tadi materi expressing ability atau menyatakan kemampuan. Okay, thanks for watching. See you on next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.